Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat dan semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Sebelum kita mengawali pada pembelajaran akidah Islam ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi hari ini yaitu bab 1 tentang akidah Islam. Di sini kita akan membahas pengertian akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, kemudian lagi tujuan mempelajari akidah Islam, dan seterusnya pengertian iman, Islam, dan ihsan. Sekaligus yang terakhir hubungan iman, Islam, dan ihsan. Baik, kita langsung kepada poin pertama. Akidah Islam. Akidah diambil dari bahasa Arab yaitu aqada yaqidu akidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Akidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh seseorang yang mempercayainya. Kemudian dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Kalau kita melihat dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Baik, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik, Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Nazam. Tujuan mempelajari akidah Islam. Di antara tujuan mempelajari akidah Islam, poin pertama yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlu kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Poin yang kedua yaitu untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Jadi ketika kita berpegang teguh
dengan akidah Islam, maka diri kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemusyrikan. Dengan adanya kemantapan hati, keyakinan iman, maka kita tidak akan masuk ke dalam yang namanya musyrik. Naudzubillah. Poin ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ketika seseorang jauh sama Allah, dia tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau beramal, maka pikirannya akan tersesat, pikirannya akan buntu. Tapi sebaliknya, jika ia berpegang teguh sama Al-Quran dan sama hadis, bahkan ingat sama Tuhannya, maka akal pikirannya ia tidak akan tersesat. Poin keempat dari tujuan mempelajari akidah Islam yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Maka kita akan tetap terus berpegang dengan namanya akidah Islam. Poin kelima yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi ketika manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Selanjutnya yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman itu percaya menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Di sini kita mengetahui iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan tingkatan mengenal. Artinya seorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkatan kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani didasari oleh alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu Islam? Islam secara bahasa tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dari pengertian ini
kita bisa melihat bahwa agama Islam dibangun atas dasar 5 perkara. 1, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat ketika puasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. 5, haji jika bagi orang yang mampu. Kemudian ihsan. Ihsan secara bahasa adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdi diri. Sedangkan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Jadi kalau kita sudah ihsan dalam beribadah, kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada ihsan terhadap Allah, yang kedua ihsan terhadap diri sendiri, yang ketiga ihsan terhadap sesama manusia, dan yang keempat ihsan terhadap makhluk yang lain atau kepada alam lingkungan. Yang selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kenapa? Karena iman lebih menekankan pada akidah dan keyakinan. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Sedangkan Islam lebih menekankan pada amal lahir. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih atau ilmu-ilmu tentang hukum syariat. Kalau ihsan itu lebih menekankan kepada perbuatan. Jadi ketika seseorang beriman, maka ia harus Islam, dan sebaliknya jika dia Islam, maka ia juga harus beriman kepada Allah. Dan ketika ia iman kemudian dia sudah Islam, maka dalam menjalankan keimanan dan keislamannya dia harus ihsan. Dengan catatan ketika dia beribadah, ia seolah-olah dilihat oleh Tuhannya. Jadi pada kesempatan ini materi yang disampaikan semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa memahaminya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.